Kembali di berita utama, saudara. Dendam pribadi. Begitulah auditor militer menyebutnya sebagai motif 4 anggota TNI menyiram air keras pada aktivis Kontras, Andri Yunus. Motif yang terdengar sederhana, tapi mengganjal. Mengingat para pelaku dan korban tidak pernah bertemu, apalagi saling mengenal. Muncul tanda tanya besar, mungkinkah serangan sebrutal ini murni karena kebencian personal? Atau justru reaksi atas sikap kritis yang disuarakan oleh Andri? Banyak pihak kini menuntut transparansi penuh melalui peradilan umum yang bisa dipantau publik. Alih-alih proses di ruang tertutup yang hanya disaksikan segelintir orang. Sampai dengan saat ini yang kami dalami melalui berita acara pemeriksaan bahwa motif yang dilakukan oleh para di 4 saja. Militer. 29 April mendatang dijadwalkan sebagai sidang perdana bagi 4 anggota TNI nonaktif pelaku penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Perkara ini akan diproses di Pengadilan Militer. Pengadilan Militer 208 Jakarta memastikan sidang kasus penyiraman air keras Andri Yunus terbuka untuk umum dan mempersilahkan publik untuk datang langsung menyaksikan. Ya, sehingga terbuka 29. Pengadilan militer terbuka untuk umum sama dengan pengadilan negeri. Jadi fakta persidangan, perjalanan persidangan silahkan datang, silahkan kalau mau nonton, tapi kita punya keterbatasan, ya ruangan sempit dan sebagainya, ya mohon dimaklumi. Nanti kita juga akan sosialisasi, mungkin pasang layar di mana untuk mewadahi rekan-rekan media. Dilimpahkannya perkara hukum penyiraman air keras ke Pengadilan Militer memicu gelombang desakan untuk tetap membawa kasus ini ditarik ke peradilan umum. Tujuannya agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan di hadapan publik, di mana setiap bukti diuji secara transparan. Mengadili para pelaku di pengadilan umum bukan sekedar soal hukuman, melainkan soal menjaga marwah supremasi hukum, di mana tidak ada hak istimewa bagi siapapun yang berbuat pidana. Koalisi Solidaritas untuk Andri Yunus mendatangi kantor Kementerian Sekretariat Negara untuk menyerahkan surat Andri Yunus yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat ini, Andri Yunus meminta Presiden Prabowo membentuk tim gabungan pencari fakta independen dan meminta kasus penyiraman air keras dibawa ke pengadilan umum. Karena jika dilakukan di peradilan militer, maka aktor intelektual tidak akan terungkap. Berbagai penyelesaian kasus yang mengorbankan masyarakat sipil seperti pada kasus penghilangan paksa, pembunuhan, penyiksaan, hingga KDRT oleh aparat TNI melalui peradilan militer, tidak pernah menemukan titik keadilan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban institusi secara menyeluruh sampai dengan komando teratas. Hal ini tentu hanya akan memperpanjang rekam jejak impunitas. Saya meminta Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk TGPF dan memutuskan bahwa kasus ini semestinya diselesaikan di peradilan umum. Kejahatan dengan menggunakan air keras menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus pada 12 Maret 2026. Kasus ini, saudara, menyeret keterlibatan 4 oknum prajurit TNI. Publik pun dibuat geram karena penyiraman air keras ke aktivis dinilai sebagai bentuk teror dan ancaman terhadap demokrasi di tanah air. Dan ini adalah detik-detik saat 2 pelaku penyiraman air keras melancarkan aksinya yang terekam CCTV 12 Maret lalu. Saat itu, aktivis Kontras Andri Yunus tengah berjalan pulang ke rumah setelah melakukan rekaman siniar di kantor YLBHI sekitar pukul 11:30 malam. Peristiwa itu terjadi di kawasan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Akibat disiram air keras, Andri Yunus mengalami luka bakar 20% di tubuhnya.
Penyiraman air keras ke aktivis Kontras disinyalir terencana secara sistematis. Polisi bilang pelaku telah membuntuti Andri Yunus sebelum menyiramkan air keras di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Dua pelaku eksekutor beberapa kali terekam CCTV berada di sekitar lokasi tempat pergerakan Andri. Mulai sejak Andri berada di kantor YLBHI, lalu mengisi bensin di SPBU, hingga Andri bergerak meninggalkan kantor YLBHI. Di tengah proses pemulihannya, aktivis Kontras yang menjadi korban penyiraman air keras menyampaikan pesan dirinya akan tetap kuat. Dari rekaman suara yang diunggah di akun Instagram Kontras, Andri mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan sejak penyerangan terjadi. Andri menyebut pelaku penyiraman air keras adalah pihak yang tak bertanggung jawab. Kawan-kawan, terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada saya untuk menghadapi teror dari orang-orang yang pengecut. Saya akan tetap kuat, akan tetap tegar, tentu dengan segala dukungan penuh dari kawan-kawan sekalian. Aluta continua, panjang umur perjuangan. Pada akhirnya, transparansi di kasus penyiraman air keras pada aktivis Kontras Andri Yunus menjadi hal krusial untuk menjawab keraguan publik. Hal ini penting guna memastikan hukum ditegakkan seadil-adilnya tanpa ada yang ditutupi, demi menjamin rasa aman bagi para pencari keadilan sekaligus mencegah jatuhnya korban di masa depan.